Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat akhirat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah penuh hikmah tentang seorang pria dermawan yang meninggalkan sholat berubah menjadi kepala babi saat sakaratul maut. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Di sebuah desa subur yang dikelilingi hamparan sawah dan suara gemericik sungai kecil, hiduplah seorang lelaki bernama Mardani. Usianya 40 tahun, ia dikenal sebagai sosok yang sukses di mata penduduk desa. Rumahnya yang besar, kendaraannya yang mewah, dan ladangnya luas. Setiap pagi, Mardani keluar dari rumah besarnya dengan senyum ramah dan selalu menyapa para tetangga dan masyarakat yang lain. Membagi sembako setiap Jumat, menyumbang untuk masjid, bahkan membelikan baju sekolah bagi anak-anak yatim. Di balik kedermawanannya itu, banyak yang menganggap Mardani adalah contoh sempurna dari orang baik dan dia sangat terkenal di dalam desa itu. Namun di balik hati yang senyum dan sifat yang dermawan, Mardani memiliki satu kelemahan besar dalam hidupnya. Ia jauh dari pendidikan agama dan tidak mengerjakan sholat sama sekali. Hampir seluruh warga desa tahu bahwa Mardani jauh dari nilai-nilai agama. Padahal setiap minggu, pengajian rutin digelar di surau kecil di ujung desa. Sudah lebih dari 5 tahun pengajian itu berlangsung, namun tidak sekalipun Mardani tanpa hadir. Orang-orang tak terlalu mempermasalahkan, sebab Mardani dikenal sebagai warga yang dermawan. Ia kerap membantu tetangga, memperbaiki jalan desa, bahkan menyumbang besar saat pembangunan balai warga. Suatu hari, kampung menggelar pesta pernikahan. Warga berkumpul, musik mengalun, dan aroma masakan menggoda hidung. Mardani, seperti biasa, hadir dengan senyum lebar dan sumbangan besar. Di tengah keramaian, ia berdiri dekat Pak Ustadz, yang kala itu sedang menyantap hidangan bersama beberapa tokoh desa. Obrolan ringan pun mengalir. Pak Ustadz, dengan suara lembut, mencoba menyampaikan ajakan yang sudah lama ingin ia ucapkan secara langsung. Mardani, kalau ada waktu luang, ayolah kita ramaikan pengajian desa. Supaya hati kita lebih takut kepada Allah, dan mudah-mudahan kamu mendapat hidayah untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Mardani tersenyum kecil. Ia menyeka mulut dengan tisu, lalu menjawab singkat, "Saya sibuk, yang penting saya tidak berbuat jahat. Saya juga banyak membantu masyarakat." Pak Ustadz terdiam. Jawaban itu menghentikan langkahnya. Ia merasa pahit di hati, namun tak ingin memperpanjang. Dalam benaknya, ia tahu Mardani adalah orang yang dihormati, dan ia takut, jika bicara lebih jauh, Mardani akan tersinggung atau bahkan marah. Ia percaya bahwa kebaikan cukup diukur dari perbuatan sosial, padahal sholat adalah tiang utama agama. Ia menganggap hubungan dengan Allah bisa diganti dengan kebaikan kepada sesama. Namun Allah Maha tahu isi hati dan amal seseorang. Segala kemewahan dan kebaikan dunia tidak akan menyelamatkan jika hubungan dengan Sang Pencipta diabaikan. Suatu hari Mardani mengalami sakit parah. Penyakitnya datang tiba-tiba, dokter desa tak mampu menjelaskan penyebabnya. Tubuhnya melemah dengan cepat, orang-orang berdatangan menjenguk. Tetapi dia masih bisa tersenyum dan mengatakan ini hanya flu biasa, tapi tubuhnya terus melemah. Malam itu, hujan turun deras, petir menyambar, dan angin kencang mengguncang pepohonan. Di dalam kamar besarnya Mardani terbaring tak berdaya. Istrinya memanggil ustaz desa untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Saat ustaz duduk di sampingnya dan membacakan kalimat syahadat, Mardani menggeliat, suaranya berubah menjadi aneh. Matanya terbuka lebar, dan tangannya mencengkeram spray, nafasnya tersengal, tubuhnya mengejan hebat. Kemudian, perlahan wajahnya mulai berubah, kulitnya mengerut dan menebal, hidungnya memanjang seperti moncong. Dari mulutnya keluar suara mendengus dan wajahnya berubah menjadi kepala babi. Istrinya menjerit. Ustaz terdiam, air matanya mengalir. Para tetangga yang menyaksikan kejadian itu mundur dengan ketakutan. Suasana kamar itu berubah mencekam. Ada bau tak sedap yang menyebar tiba-tiba, seperti bangkai yang membusuk. Ini bukan sihir, ini bukan penyakit. Ini adalah pertanda kebesaran Allah bagi orang yang ingkar atas perintahnya. Malam itu, Mardani menghembuskan nafas terakhirnya dalam kesunyian. Tidak ada tangisan, hanya keheningan yang menyelimuti kamar. Tidak ada suara syahadat yang keluar dari lisannya, meski ia sudah dikenal sebagai orang yang baik oleh semua. Jenazah Mardani tidak seperti jenazah biasa. Tubuhnya kaku,
Kepalanya tetap dalam bentuk babi. Air tak bisa membasuhnya. Kain kafan menempel dan robek. Kuburnya harus digali lebih dalam karena tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang menusuk. Jenazahnya dimandikan dan dikafani. Wajahnya terlihat biasa, tapi tubuhnya berat sekali diangkat. Bahkan kain kafan seperti susah melekat di tubuhnya. Beberapa warga yang mengurus jenazah merasa ada sesuatu yang ganjil, tapi mereka diam demi menjaga kehormatan almarhum. Setelah disyalatkan, Ustaz desa berdiri di hadapan warga dengan suara bergetar. "Saudaraku, jangan tertipu dengan penilaian manusia. Almarhum adalah orang baik, kita semua mencintainya, tapi hanya Allah yang tahu akhir hidup seseorang. Jangan tinggalkan sholat apapun kondisinya karena itu hak Allah. Kebaikan kepada manusia tidak menggantikan kewajiban kepada pencipta." Pemakaman berlangsung cepat dan sepi, tak ada bacaan Al-Quran yang panjang. Para pelayat datang dan pulang dengan wajah pucat. Hujan masih turun deras, seakan alam ikut menangis menyaksikan azab ini. Setelah kejadian itu, masyarakat desa berubah. Mereka yang dulu lebih percaya pada amal sosial semata kini mulai kembali kepada sholat. Ustaz memberikan pengajian khusus tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah, sedekah, zakat, dan kebaikan sosial adalah amal besar, ujar Ustaz dalam khutbahnya. Tapi tanpa sholat, tiang agama kita runtuh. Dan jika tiangnya runtuh, bagaimana mungkin amal yang lain bisa berdiri? Anak-anak muda yang dulu mengidolakan Mardani karena kekayaannya kini takut mengikutinya. Mereka mencari keteladanan dari para alim ulama. Rumah Mardani kini sepi, istrinya pulang ke kampung halaman membawa anak-anaknya. Di masjid, dibangun papan peringatan dengan tulisan, "Waspadalah, dunia bukan jaminan keselamatan tanpa sholat. Amal bisa kosong, jangan tunggu sakaratul maut untuk bertobat." Kisah Mardani terus diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anak agar tidak meninggalkan sholat. Sebuah kisah nyata di dalam desa yang tak perlu dilebih-lebihkan karena kenyataan azab itu sudah cukup untuk mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Semoga kita semua dijauhkan dari akhir yang buruk dan selalu diberi hidayah untuk menjaga sholat hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin.